Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبخاري ومسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anak dalam Al-Qur'an. Yang pertama, anak zina atau perhiasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Anak zina adalah anak perhiasan yang membahagiakan ataupun membanggakan kedua orang tuanya. Mungkin terlahir dalam kondisi fisik yang sangat hebat, yang sangat sempurna dari segi kegantengannya, dari segi kecantikannya, dari segi kecerdasannya, berprestasi, jago bahasa Inggrisnya, menguasai teknologi, kemudian juga rankingnya nomor 1 dan seterusnya. Prestasi-prestasi luar biasa ia dapatkan dan membanggakan orang tuanya. Namun saja kebanggaan ini hanya ada di dunia saja. Kenapa? Dia kurang akhlaknya. Dia tidak taat kepada orang tuanya. Kemudian apalagi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi. Sayang hanya membahagiakan di dunia. Jago musik, mungkin suaranya bagus, ya, mungkin prestasinya luar biasa, tapi sangat seribu sayang dia hanya membanggakan orang tuanya di dunia saja. Dia tidak bisa baca Al-Quran. Dia tidak memahami perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ini hanya membanggakan di dunia saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah dia, rawatlah dia. Karena memang ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim ini ada 12 ayat. Jantungnya ada ayat yang ke-6. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Ini perhatikan ya. Jadi jagalah diri kita dulu.
agar kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jagalah keluargamu, termasuk anak. Jangan sekedar anak ini membanggakan orang tuanya saja di dunia dengan berbagai prestasi yang dimiliki, tapi tidak ada tanggung jawab orang tuanya di sana. Tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'annya, tidak memperhatikan apa yang ia lakukan di luar rumah. Mungkin secara prestasi membanggakan, tapi tidak terkontrol dalam ruhiyahnya, dalam batinnya. Mungkin dikenyangkan dengan prestasi, tapi dilaparkan dengan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini waspada kita menjadi orang tua agar anak kita bukan hanya sekedar dia sebagai perhiasan di muka bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian potensi anak berikutnya yang ada di dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi kewaspadaan kita sebagai orang tua, kita sebagai saudara, kita sebagai tetangga, ada kepedulian kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada anak kita, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan tentang anak yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah anak fitnah atau ujian atau cobaan. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 28, sebagaimana di dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian Allah singgung lagi tentang anak sebagai cobaan, ujian, fitnah. Di dalam surat At-Taghabunnya ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Lagi-lagi Allah menginformasikan kepada kita bahwa anak itu bisa berpotensi sebagai ujian, cobaan, fitnah, dan sebagainya.